Selamat datang di Asbar, Asumsi Bersuara episode 3. Halo teman-teman, kami dari Asbar yang merupakan salah satu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Mercu Buana Yogyakarta periode 2024. Kenalin, aku Sena sebagai host pada episode ketiga ini. Oke guys, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda nih. Topik yang akan kita bawakan ini ialah tentang seorang mahasiswa yang memiliki pekerjaan sampingan. Jadi kita akan mengulik lebih dalam bagaimana cara dia mengatasi rintangan-rintangan yang dihadapinya selama ini. Jika penasaran, mari kita mulai dengan perkenalan Mas Dani. Oke, kenalin teman-teman, aku Dani Putra, asalku dari Pontianak dan aku jurusan psikologi di Mercu Buana Yogyakarta di angkatan 2022. Angkatan 2022. Iya, 2022. Jadi naik semester 5 tahun ini, Mas. Naik semester 5. Sama, kamu juga? Ya, Mas. Sama, Mas. Oke. Tadi kan Mas punya usaha nih. Kalau boleh tahu nih, usaha apa yang Mas jalani selama kuliah ini? Usaha kita tuh usaha yang bergerak di bidang cuci sepatu lebih tepatnya. Tapi kita juga bisa nyuci tas, topi, sandal juga bisa. Terus untuk mencuci sepatu itu apakah banyak kayak cuci kuningannya, cuci di dalamnya, cuci luarnya? Iya, iya. Jadi emang ada part-partnya ya. Jadi kayak misalnya kita cucinya tuh ada cuci standar, cuci bagian luarnya aja. Kalau misalnya deep clean itu cuci sama sekalian dalamnya. Terus ada juga servis buat sepatunya tuh unyellowing. Jadi buat apa sol yang sudah mengkuning kita bisa balikin ke putih lagi. Dan kita nggak bisa apa ngesol, ganti sol itu kita nggak bisa. Karena kita fokus aja bersihkan sepatu sih. Oke, jadi untuk servis sepatunya cuma di bagian kuning sepatunya aja. Ya, servis. Sisanya fokus untuk cuci sepatunya. Iya, benar-benar. Oke. Mas membangun usaha ini dari tahun berapa itu? Kita tuh jadi ceritanya tuh dari tahun 2020. Jadi itu di Pontianak itu. Ini aku ini ya. Apa cerita gimana aku bisa kepikiran buka cuci sepatu sekalian. Boleh, Mas. Jadi kayak 2020 tuh lagi Covid. Aku kepikiran buat buka cuci sepatu. Karena Dokter Tirta itu benar-benar menginspirasi aku banget tuh. Nah, itu aku pikiran tapi kekurangan di modal di sana karena waktu itu lagi lockdown Covid kan. Ya. Jadi kita semua lagi kesusahan. Dan akhirnya baru kesampaian tuh di tahun 2023. Karena waktu itu pas aku lagi kuliah, aku ngeliat sepatu teman-teman aku pada kotor. Dan juga di daerah kampus itu nggak ada yang namanya tempat cuci sepatu. Nggak ada sama sekali. Jadi karena nggak ada, jadi Mas Ya aku bangun pikiran usaha di sana. kepikiran kayak ya udahlah kalau gitu akulah yang buka. Nah, realisasinya di tahun 2023 itu aku ngobrol sama temanku sama-sama dari Pontianak namanya Saka. Dia sekarang kuliahnya di UGM. Nah, itu kita waktu itu aku lagi main ke kosannya dia, terus aku kayak ya udah mau nggak kalau misalnya kita buka usaha cuci sepatu bareng nih. Aku nanti terutama kita bakal buka cabang Sedayu di Sedayu itu. Nanti kalau misalnya ada anak-anak UGM yang mau cuci juga bisa aku ambil, tapi cucinya tetap di Sedayu. Dan akhirnya tanggalnya aku lupa, cuma bulannya di bulan Oktober 2023. Oh, jadi baru banget ya, cuman planningnya itu sudah dari lama gitu. Ya planningnya udah lama banget itu. Jadi kira-kira sudah sekitar Oktober ya tadi? Oktober 2023. Sudah mau setahun kalau gitu kan? Belum setahun, masih 8 bulanan. Ya, Oke. belum setahun sih. Ya, apa-apa. Terus kenapa memilih membangun bisnis selagi kuliah ini? Kan nggak sibuk ya kuliah sama berbisnis dalam waktu bersamaan gini. Ya. Jadi kenapa aku milih usaha? Ya pasti aku juga perlu jajan tambahan ya. Karena mahasiswa kan pasti kita juga
hidupnya ngepas terus rasanya. Dan akhirnya aku dapet peluangnya ya itu kayak ngelihat sepatu teman-teman aku pada kotor dan nggak ada tempat cuci sepatu di sekitar kampus itu. Jadi akhirnya kayak ya deh, aku perlu jajan tambahan, aku juga harus usaha juga kan, berarti kalau misalnya kita perlu jajan tambahan, jadi ya gitu sih. Jadi kembali ke awal ini ya. Ya, Karena nggak ada pencucian sepatu di sana. ya, Oke. Kalau boleh tahu siapa aja nih sasarannya nih? Untuk sasaran cuci sepatu tuh untuk mahasiswa mercubuana kah atau boleh orang lain sekalian? Kayak orang-orang umum. ya. Karena kan ini ada medsosnya nggak? Ada. Orang-orang pada tahu tempatnya gimana? Oke, Gak apa-apa iklan dulu ya, tipis-tipis. jadi medsos kita tuh ada di Instagram, namanya podes.cleansus. Nah Oke, itu di follow ya teman-teman. Nanti ada di yes. di sini ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Lanjut. Nah itu dia. Jadi pertanyaan apa tadi? Ini medsos. Medsos, nah biasanya podes.cleansus. Bener. Jadi orang-orang tahu juga kalau ada pencucian sepatu di Ya. Kosmas itu. Iya. Jadi tadi pertanyaannya aku baru inget juga. Apa itu? Pertanyaan kan siapa aja misalnya cuci sepatu di situ kan. Oh, iya. Nah jadi bebas semuanya bisa, tapi maksudnya tuh kita justru ada free delivery. Jadi kita bisa antar jemput sepatunya di seluruh Jogja, kita bisa. Jogja area kota dan Sleman, Bantul bisa. Itu gratis ongkir Gratis ongkir. ke Sleman dari Sedayu. Dari Sedayu, bener. Seturan. Selama ini begitu, ya. Oke. Ini ya, sama apa tadi yang mau tanya ya? Saya mau tanya ya. Aku Petnya nggak apa-apa. Aku nggak satu apa-apa nggak sih. apa-apa. Aku nggak apa-apa ya. Iya. Aku pakai aku tadi. Iya ya, lupa aku nggak pikir anjing. Mantek. Wantek ya. Pandai lah cut-cut tuh. Kalau muka aku jelek, tolong. Tadi aduh, lupa aku. Tentang bisnis. Ulang aja kalau gitu pertanyaan yang tadi. Kan Ya. kayak pertanyaannya tuh nggak aku jawab langsung kan. Potong pas nggak apa-apa kan? Potong medsos itu. Oh, ya udah. Oke. Jadi tadi karena memang ada medsosnya, jadi orang-orang pada tahu buat cuci sepatu di situ ya. Ya, cuma promosi-promosi juga lah kita. Itu kira-kira ada sering sponsor nggak dari usaha sepatu itu ke event-event gitu kan di Jogja kan gede ya, pasti ada event-event gede gitu. Biar dapat cuan banyak lah Iya. dari sponsor itu, gimana itu? Jadi untuk promosi lebih itu aku masih belum berani karena aku juga masih harus fokus kuliah kan. Ya. Jadinya aku harus bisa mengontrol gimana caranya pendapatan itu stabil tapi nggak yang overload. Oke. Ya, begitu sih. Jadi Ya, untuk kita ngasih sponsor ke orang-orang lain juga waktu itu sempat kepikiran sebenarnya ke event-event kampus, terutama kampus kita kan. Nah itu cuma aku masih mikir dan fee-nya juga waktu itu aku lihat fee-nya agak lumayan, jadi aku masih nggak berani lah dulu. Kira-kira dalam per bulan nih itu dapat berapa tuh? Dapat tentunya berapa kisarannya aja sih? Nggak apa-apa. Untuk pendapatan pasti sih sebenarnya kita nggak pasti ya pendapatannya ya. Ya. Cuma 10 sepatu dalam satu bulan tuh udah minimal banget. Itu ya minimal banget lah. Lumayan banget. Buat jajan tuh lumayan banget. Ya karena emang kita kan nggak yang apa fokus ke situ juga kan, aku juga masih fokus kuliah lah. Jadi selama mempunyai usaha sama berkuliah ini ada kendala nggak? Kendala sih sejauh ini nggak ada ya. Paling yang parah waktu itu karena sempat dalam satu hari itu dapat 15 sepatu dan harus selesai dalam 4 hari. Paling lama 4 hari. Dan itu bener-bener bikin pusing ya. Karena apalagi kebanyakan cucinya sama bagian dalamnya juga. Nah itu jadi aku memutuskan buat minta bantu ke Zidan, temanku juga yang kita usaha bareng juga itu. Jadi usaha barengnya juga ada Saka sama Zidan. Zidan ini buat nge-backup kita semua. Nah jadi kita bertiga ngerjain dan akhirnya sesuai target lah.
Kalau boleh tahu di posisi itu lagi kuliah biasa. Kuliah bisa lagi kuliah, bener. Jadi banyak tugas kah atau masih tugas biasa aja? Masih tugas biasa sih. Oh, jadi misal nih Nah, ada 15 sepatu iya. dalam 4 hari. Ah. Terus tugas juga banyak, itu gimana cara mengatasinya? Aku ngatasinnya yang pasti ya bagi waktu kan. Jadi kayak misalnya aku prioritasin kan kuliah ya. Jadi kuliah bener-bener aku selesaiin, bener-bener selesai harus cepet. Akhirnya baru leluasa buat ngerjain cuci sepatunya itu. Karena sepatunya juga kan dikerjain sama teman-temanku juga dibantuin. Jadi ya waktunya nggak molor sama sekali dan itu sesuai lah. Jadi tekanan yang didapatkan selama itu ya itu. Kalau ada 15 sepatu itu. Ya kalau misalnya lagi banyak dan ada tugas banyak juga, nah itu sih tekanannya. Jadi selama membangun usaha ini apa yang Mas rasakan? Selama 8 bulan lamanya mempunyai bisnis sambil berkuliah ini. Aku rasain sih ya, aku bersyukur banget karena aku bisa banyak belajar di usaha ini. Jadi aku harus udah tahu kayak gambaran ke depannya aku harus ngapain. Jadi aku mau lebih ngerti tujuan aku ke depannya harus ngapain. Jadi misalnya di usaha itu aku belajar BMC, bikin BMC, ngatur keuangan, ngatur waktu gimana. Jadi banyak lah yang aku dapetin. Ya, kerja sama orang, ketemu sama banyak orang. Oke. Kan sebelumnya Mas Dani ini kan ini ya, staf magang di BM Eksekutif Ya. Mercu ini ya. Hmm. Mas Dani ini dulu sebelumnya Medinfo divisinya. Fokus di bagian edit-edit video, foto. Kalau boleh tahu nih, kenapa nggak jadiin bisnis aja itu tentang ngedit-ngedit foto begitu? Karena aku ngerasa sabar ya, aku jawab aja nanti. Jadi kenapa aku nggak mau, bukan nggak mau sih, mungkin belum saatnya lah aku bikin usaha di bidang itu karena aku masih belum ngerasa jago-jago banget lah. Oke, aku ngerti, cuma aku masih belum ngerasa jago dan masih perlu banyak belajar. Jadi pun kalau misalnya aku buka usaha itu, aku harus ngajakin orang yang benar-benar jago juga dan bisa bikin aku step up juga. Kan bisa aja jadi kayak open joki Ya, gitu. Siapa tahu ada orang-orang kayak mahasiswa minta, bang bikinin poster, bikin main mapping. Satu main mapping 50.000 kan lumayan. Iya sih, aku pikiran gitu sih buat kedepannya lah. Nice itu idenya. Gak apa-apa, biasa deh, cuan lagi. Baik. Jadi selama kuliah ini pas sambil usaha ini nilai bertahan kah atau aman atau nurun gitu? Sejauh ini nilai aku aman. Aman. Nah, Masih bertahan lah kayak Bertahan, orang-orang impikan. iya, Kumlot lah dapat. semoga. Semoga. Amin. Amin. Kamu sendiri gimana? Nilainya aman? Aman. Kumlot juga nggak tahu ya, nggak minat soalnya. Nggak minat. Baru kali ini lihat orang nggak minat. Selama menurut saya kalau kuliah itu selama itu lancar, namanya kuliah kan tanggung jawab, jadi kita harus selesaiin dulu. Mau kumlot mau asal jangan IPK tuh menyentuh 2 aja sebenarnya. 3 ke atas, 35 ke atas sudah alhamdulillah. Yang penting selesai dulu ya. Selesaiin dulu. Makanya kita kuliah itu jangan melarut-larut bermain. Tapi bagus kok di sambil kerja sampingannya. Ya. Dapat jajan. Aku Iya. juga mau sih kalau gitu. Mau apa tuh? Usaha sampingan juga? Iya. Nantilah kita ngobrolin kita bisnis apa nanti. Mau bangun ini aja ya, bangun warung kopi aja. Warung kopi. Boleh. Kalau boleh tahu tuh kemarin kan staf magang tuh alasan ngambilnya kenapa sih? Alasannya sih aku lebih ini ya, kan aku sebelumnya udah pernah buat ikut PDD di PKMB. Padahal itu juga iseng sebenarnya, kayak nekat lah hitungannya. Dan aku mulai di PDD itu mulai dari nol. Ternyata orang-orang banyak yang suka kan. Terus aku kayak nyobain staf magang ya, karena itu aku mau ngukur standar aku kayak gimana. Jadi kayak apakah aku sudah di level ini atau belum. Jadi aku pengen tahu lah. Jadi selain itu juga aku pengen ketemu banyak orang lah, ketemu kalian yang ada di tim podcast Asber ini ya. Ya, oke. Aku kira kan karena mas staf magang kan karena ya mau
mempertajam gaya edit, gimana gayanya lebih baik biar bisa seperti tadi dikasih kerja sampingan. Rupanya memang kayak mau mengasah diri Tapi lah. itu salah satu juga sih. Oh iya. Oke sih, baik juga kalau gitu. Selama itu sebuah perbuatan positif. Ya. Oke aja. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini singkat saja. Paham? Kan tadi Mas Dani ini ya ada staf magang, kuliah sambil usaha. Nah, ini tiga-tiga ini gimana cara mengatasinya? Pasti setiap ini tuh pasti sibuk kan? Ya planning sih. Karena semua itu sesuai target lah waktunya. Karena kayak yang bikin lama sebenarnya kan kayak kita habis rapat terus kita pergi main kemana gitu ya. Jadi waktu itu kan sempet kan kayak aku habis rapat, aku langsung pulang. Nah itu kayak buat kerjain tugas, buat nyuci sepatu juga. Jadi apa yang aku lakuin tuh sesuai target sih, nggak yang molor-molor lah. Tapi kita nggak tahu ya. Hmm. Pasti ada tiba-tiba ngedit lah tengah malam. Terus adalah tugas. Deadline-nya besok. Mana lagi nanti punya 15 sepatu pesanan. Tuh, gimana cara mengatasinya itu? Susah sekali itu. Aman sih sejauh ini karena editan juga nggak yang sehektik itu ya kita di BEM kan. Karena apalagi aku staf magang jadi nggak yang dapat tugas banyak juga dari kalian ini. Terima kasih. Jadi Sama ya aku ngerasa masih terkontrol lah. terkontrol. Terkendali lah. Terkendali. Oke, jadi kayaknya jadi Mas Dani ada pesan-kesan kah untuk orang-orang yang berkuliah sambil bekerja selama staf magang di BEM Mercubuana Yogyakarta? Kesan-kesannya ya aku bersyukur bisa ketemu orang-orang seperti kalian ya. Terus ya aku bisa banyak belajar di usaha, di kuliah. Jadi nggak cuma yang di kuliah juga sebenarnya. Jadi kayak nggak cuma kuliah, jadi aku bisa belajar organisasi gimana, usaha gimana. Gitu sih. Pesannya sih semangat. Semangat. Kerja-kerja semangat. Iya, benar. Oke. Kayaknya untuk hari ini cukup ya Cukup. yang kita bahas. Oke. Udah cukup lama kita bahas ini. Mau sekitar 20 menit itu menurut kita capek ya membahas Capek. sesuatu topik yang sangat berat ini. Jadi Sebenarnya capek itu karena ada kamera. iya sih. Biasa kita kayak subuh gitu kan. Kayak ada tekanan, aura-aura menyerap. Iya, energi itu keserap saya. Biasa namanya introvert gitu. Iya, sama satu Ya introvert juga. Jadi mari kita tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Dani berkenan untuk dijadiin bahan podcast. Terima kasih untuk Mas Dani sudah bersedia untuk jadi narasumber di podcast kali ini. Kau boleh kasih tahu lagi nama IG-nya toko sepatu Mas tadi. Bukan IG kok. IG Mas juga boleh. Boleh. Pasti Jadi boleh. nama IG-nya Podes Cleansus untuk IG usaha sepatunya, cuci sepatu ya. Untuk IG ku Dani Putra _ Dani Putra strip bawah. Yes. IG-mu nggak sekalian? Nggak perlu, nggak apa-apa. IG BEM aja nanti. Nanti di sini ya IG saya nih. Oh, jangan. Ini ribet nanti yang kasihan. Nggak apa-apa, yang edit kan pasti kreatif banget. Jago ngedit. Jago banget. Oke, jadi untuk menutup podcast ini, aku mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah nonton dan mendengarkan podcast aku hari ini, kami hari ini. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang akan dibahas ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia kami yang telah mendukung podcast ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Dani, saya terima kasih tadi. Terus hadir untuknya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oh iya, jangan lupa follow IG BEM. Nanti ada di sini. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube-nya dan jangan lupa follow akun TikTok-nya di aplikasi TikTok. Jadi tetaplah terhubung dengan kami dan jangan lupa untuk berbagi podcast ini dengan teman dan keluarga kalian. Semoga hari kalian menyenangkan dan terinspirasi. Sampai jumpa.